Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya,
Oke. Apa kabar semua? Shalom. Baik. Ramein chatnya yuk. Apa kabarnya nih semua? Yang baik bisa bilang baik, yang kurang baik bisa bilang kurang baik. Geseran shalom juga Kak Wala biasa gini. Pasti kita selalu baik karena Tuhan sudah mengorbankan untuk Hamin berapa ya? Hamin 3 kan? Hamin 3 lagi kita akan merayakan namanya Jumat Agung, yaitu saat pengorbanan Tuhan untuk kita. Seperti tema kita Special Easter. Ya, ada Special Easter. Jadi kita bikin ini. Yuk. Sebelum kita nunggu orang lagi atau enggak? Kalau boleh nunggu aja kan nggak apa-apa, biar rame. Atau Kita gimana? sambil Ya, nunggu, kita mulai kali ya. Karena ada yang bilang mulai Kak, mulai. Berapapun yang hadir, 1, 2, 3 orang yang berkumpul bisa menjadi 1.000, 2.000, 3.000 orang yang bisa ngumpul di sini. Betul? Aku kira boleh. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita satukan hati kita buat bersyukur, bersujud di hadapan Tuhan yang luar biasa sangat baik. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami sujud menyembah-Mu Bapa. Karena Engkau sangat layak, dan teramat layak. Karena Engkau rela mengorbankan dirimu untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kami yang begitu banyak dari zamannya Adam ya Bapak. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat-sangat baik. Kami nggak bisa menafsirkan kebaikan-Mu itu ya Tuhan. Lancarkanlah ibadah kami ini di awal, pertengahan hingga akhir, akan menjadi yang baik untuk-Mu Tuhan. Inilah doa anak-Mu. Amin. Lanjut ke WL. Shalom abang-abang, kakak-kakak semuanya. Sehat, ada damai sejahtera hari ini. Dong. Kita masih mari kita masuk ke persembahan pujian lagi ya. Masuk. Yuk kita teman abang-abang, kakak kita bahwasanya kita ada merasakan Shalom. ke dalam hati. Salam juga. Percaya nggak sih kalau Tuhan itu pasti ada di dalam hidup kita? Dalam nama Yesus kita tahu kalau misalnya kuasa itu Tuhan itu lebih besar, bahwa ada dalam sejahtera. Ya, yuk abang-abang, kakak-kakak, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan ya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolong yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh berserah, sungguh ku berserah, sungguh percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Ku percaya, ku berserah hanya padamu. Kau damai. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Kau bersedia, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, yang terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu kasih-Ku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, yang terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oke, aku sampaikan ke Bang Yeriko untuk membawa firman-Nya. Oke, cik. Terima kasih banyak, Andro. Suara saya kedengaran jelas, teman-teman?
Cek. Kedengaran. Jelas kok, jelas. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas. Kak, jelas. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk responnya. Terima kasih untuk Andro yang telah membimbing kita dalam pujian. Dan sebelum itu, teman-teman, mari kita sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu anugerah di mana Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan, baik di Zoom maupun yang mengikuti live di Instagram. Bapa di sorga, Engkau memberkati dan mengurapi kami satu persatu. Biarlah ibadah malam hari ini bersama teman-teman komunitas Christian Youth Community tidak lalu begitu saja Tuhan, tapi benar-benar melalui ibadah malam hari ini kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami dapat boleh dimenangkan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan dengar firman-Mu, Tuhan tolong kami, urapi kami Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami baca, kami dengar, tidak saja begitu lewat Tuhan atau lewat begitu saja Tuhan, tapi boleh Roh Kudus mampukan kami untuk kami menyimpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami semua hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, dan sebelum kami dengar firman-Mu, kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami dapat berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa di sorga dan siap dengan firman Tuhan. Amin. Baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanannya nanti kalau misalkan teman-teman menjumpai suara saya tidak jelas, mungkin bisa dikasih tahu ya teman-teman ya, karena kayaknya jaringannya belum terlalu baik, tapi saya berdoa kiranya Tuhan menolong supaya suaranya jelas ya. Baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi shalom, selamat malam bagi kita semua dan salam jumpa dalam kasih Kristus. Saya secara pribadi bersyukur banget yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah yang punya pelayanan tentunya, dan juga teman-teman dari Christian Youth Community yang hebat, yang Tuhan pakai luar biasa, yang oleh kemurahan Tuhan boleh memberikan saya kesempatan untuk berbicara atas nama Allah, atas nama Tuhan. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, tanpa basa-basi lagi nih, tanpa memperpanjang kata lagi nih, malam hari ini spesial kita akan bahas soal Paskah ya teman-teman ya, yang akan kita rayakan sekitar 2-3 hari lagi ke depan. Di tanggal 15 April nanti teman-teman ya, memperingati Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus di hari Minggu, yang kita sebut Paskah atau lebih tepatnya Happy Easter teman-teman ya. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini karena tadi diberikan atau mungkin temanya lebih merujuk kepada kebangkitan, tetapi ketika berbicara kebangkitan teman-teman, kita tidak boleh lupa soal kematian dulu teman-teman, karena tidak akan ada namanya kebangkitan tanpa didahului dengan kematian. Amin. Mengerti teman-teman ya. Jadi ketika kebangkitan itu ada, itu pasti awalnya dari kematian. Bagaimana kebangkitan terjadi itu didahului dengan kematian. Dan ini berbicara kematian dan kebangkitan siapa? Tentunya malam hari ini kita sudah tahu, bukan? Kita akan membahas atau kita akan merenungkan atau kita akan belajar soal kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita lebih lanjut teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan, kita bisa buka Alkitab kita masing-masing ya. Dan teman-teman yang berkati oleh Tuhan, menjadi perenungan kita malam hari ini kita buka di dalam surat Paulus kepada jemaatnya yang di Korintus. Surat pertama Paulus ya kepada jemaat di Korintus atau yang biasa disebut 1 Korintus teman-teman. Pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Teman-teman sudah dapat? Dan jika teman-teman sudah dapat, saudara-saudara sudah dapat semua, saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab, ayat yang ketiga,
yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, tidak saja mau merenungkannya, tapi mau menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan kita semua hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Jadi teman-teman yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita sudah belajar, bukan kita sudah belajar, kita mau belajar teman-teman, sorry ya. Kita akan belajar soal kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, khususnya secara singkat karena waktu kita terbatas teman-teman ya, yang menjadi poin penting sebagai dasar orang percaya. Amin teman-teman. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mungkin sebelum kita masuk dalam kematian dan kebangkitan, yang menjadi pertanyaan kita, Tuhan Yesus itu sebetulnya dia mati untuk apa ya? Dia mati kenapa? Gara-gara siapa dia mati? Ya, tujuan dia mati itu apa? Ya, teman-teman, ini menjadi pertanyaan kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, teman-teman. Kalau kita ditanyakan seperti itu, apa tujuan Yesus mati? Tujuan Tuhan Yesus untuk dia menderita bagi kita semua, ya. Fungsinya dari dia mati itu apa? Ya, kenapa dia mati dan lain sebagainya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya berikan keterangan kepada kita semua bahwa teman-teman harus tahu benar, sebagai orang Kristen kita mempunyai pandangan atau ajaran di mana bahwa kita semua teman-teman yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang berdosa. Amin. Tidak ada orang suci di sini. Benar? Semua kita orang berdosa. Kenapa disebut orang berdosa? Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa yang adalah manusia pertama itu, dia jatuh dalam dosa, menjadi perwakilan kita. Dan dosa itu diwariskan kepada keturunan-keturunannya hingga sampai kepada kita. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu secara otomatis keturunan Adam dan Hawa dari dia sampai nanti manusia yang entah terakhir hidup, semuanya berdosa teman-teman. Dan yang dikatakan berdosa adalah bukan mereka yang tahu berbohong, tahu maki orang, bukan gara-gara mereka tahu buat dosa lalu disebut berdosa, tidak. Mereka dikatakan berdosa karena memang mereka adalah keturunan Adam dan Hawa, sudah mewarisi dosa itu ya, atau yang disebut dengan original sin. Dan teman-temannya berkata oleh Tuhan, dalam kandungan pun teman-teman kita statusnya sudah orang berdosa ya. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita belajar dulu soal kita adalah orang yang berdosa teman-teman. Dan teman-teman tahu ketika kita adalah orang berdosa teman-teman harus tahu bahwa kita yang sudah berdosa atau kita yang telah berdosa ini, sebagai Allah yang adil, Allah harus menghakimi kita, Allah harus menghukum kita. Dan hukuman dari dosa ialah apa teman-teman? Adalah maut. Jadi kalau kita adalah orang berdosa, tentu hukumannya pasti mati. Mati kekal, binasa. Maut, itu hukuman pasti dari dosa teman-teman. Sebagai bentuk keadilan Allah nih, kita harus mati, kita harus binasa. Amin. Kita semua tidak layak menerima surga. Ya, kita adalah orang berdosa yang tidak layak menerima semuanya. Tetapi karena kemurahan Allah, karena cinta Tuhan, ya, Allah mau teman-teman yang diberkati oleh Tuhan menyelamatkan kita, menyelamatkan barang siapa yang dia mau selamatkan, atau dengan kata lain barang siapa yang Allah mau pilih untuk dia selamatkan, ya. Jadi teman-teman diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya untuk supaya orang yang harusnya dihukum mati sebagai upah dari dosa itu, tapi mereka juga diselamatkan. Karena ini menjadi kontradiksi dari sifat Allah. Yang pertama, Allah itu adalah adil, teman-teman. Sebagai keadilannya atau Allah yang adil, Allah harus menghukum dosa, yaitu maut. Amin. Tetapi kalau sampai manusia dihukum, teman-teman, maka Allah tidak mengasihi dong. Kenapa? Karena Allah membiarkan manusia dihukum. Tapi kalau Allah tidak hukum, Allah tidak adil. Nah, lalu bagaimana kasih dan keadilan Allah ini dapat bersatu, teman-teman? Ya, saya berikan ilustrasi di sini. Contohnya lah, contoh teman-teman. Saya ini adalah Allah, ya. Saya adalah Allah. Lalu di sini ada Kak Sylvia. Kak Sylvia ini
berdosa dan saya harus menghukum Kak Sylvia. Sebagai hukuman dari dosa adalah saya harus mencambuk Kak Sylvia di sini ya 100 kali. Harus mencambuk Kak Sylvia 100 kali sebagai tanda keadilan saya, bentuk keadilan saya karena dia bersalah, dia berdosa, harus dihukum. Tapi kalau saya sampai cambuk Kak Sylvia, maka saya bukan lagi Allah yang mengasihi. Bagaimana caranya kasih dan keadilan saya terwujud? Kak Sylvia geser ke sana. Saya memberikan anak tunggal saya, Yesus Kristus satu-satunya untuk menggantikan Sylvia. Sylvia yang harusnya dicambuk, yang harusnya mati, yang harusnya disalib, tapi digantikan dengan anak tunggal. Amin. Yang saya punya, andai kata saya adalah Allah, contohnya. Menggantikan Kak Sylvia, dan anak tunggal itu diberikan menggantikan Kak Sylvia. Jadi di sini ada pengorbanan, teman-teman. Amin. Sebagai tanda cinta kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Dan teman-teman tahu bahwa ketika ya Yesus Kristus diberikan menggantikan kita, kitanya tidak dihukum, teman-teman, tidak dipukul secara langsung, tidak mati secara langsung, tetapi yang menanggung itu adalah Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus menggantikan kita. Jadi ketika Yesus menggantikan kita, dia yang kena hukumannya, teman-teman. Harusnya kita yang kena hukuman, tapi Yesus yang menggantikan kita. Yesus yang harusnya kita mati, tapi Yesus yang mati bagi kita. Pergantian yang Allah berikan untuk menebus kita karena Allah mengasihi kita. Teman-teman tahu, teman-teman renungkanlah bahwa siapakah pribadi di bawah kolong langit ini yang begitu mengasihi teman-teman sampai rela memberikan nyawanya bagi teman-teman? Saya rasa orang tua pun belum tentu mau memberikan nyawa bagi anak-anaknya, belum tentu. Ya. Tetapi yang pasti, yang benar, Allah itu mau mengasihi kita, bahkan mau berkorban bagi kita. Supaya kita semua yang harusnya mati, layak, binasa, masuk neraka semua ini. Tetapi oleh kemurahannya, blessing-nya, kita dapat diselamatkan. Amin, teman-teman semua. Malam hari ini kita akan renungkan benar-benar betapa luarnya kasih dan karya Kristus dalam kehidupan kita, supaya kita anak-anak muda paling banyak di sini merenungkan benar-benar bahwa hidup yang kita punya ini ya bukannya kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Amin. Kitabnya di mana? Kitabnya dalam 1 Korintus 15 ya Kak Iskia ya. 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Jadi itu garis besar mengapa ya atau kenapa Kristus harus mati. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, kita akan membahas yang pertama dulu adalah soal kematian Tuhan Yesus, ya teman-temannya. Dan habis itu kita akan masuk ke dalam kebangkitannya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang disinggung di awal tadi bahwa Allah itu adalah kasih, ya. Allah tidak mau bahwa manusia itu juga masuk ke dalam kebinasaan. Itu semua karena kemurahannya, mutlak karena kemurahannya. Dia mau selamatkan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita punya uang. No, itu semata-mata karena hanya kemurahan Allah saja bagi kita. Makanya teman-teman di sini yang sudah percaya Tuhan Yesus, bersyukurlah teman-teman. Amin. Bersyukurlah. Kenapa? Karena ketika teman-teman percaya Dia, percaya Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Juru Selamat, teman-teman yang harusnya mati, binasa, masuk neraka, teman-teman sudah mempunyai jaminan keselamatan. Yesus menggaransikan bahwa ketika teman-teman mengikutinya, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, teman-teman bisa sampai kepada surga, bisa sampai kepada Bapa jika teman-teman mempunyai Yesus Kristus dalam hidup teman-teman. Amin. Dan kita akan bahas soal kematian Yesus yang pertama, ya. Yang pertama teman-teman yang saya sudah bilang tadi bahwa Yesus mati itu untuk menggantikan kita. Kita yang harusnya layak mati dan binasa, tetapi Yesus mau dengan kehendaknya juga menggantikan kita di atas kayu salib, teman-teman, ya. Saya bandingkan teman-teman, contohnya kita bisa buka dalam Yesaya 53. Yesaya 53, minta maaf teman-teman, saya tidak tampilkan screen ya, karena tampilkan screen mungkin akan sangat lama, jadi saya potong banyak hal supaya kita bisa sampai ke poin-poin inti saja. Beberapa 1-2 ayat yang saya bandingkan dulu. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai 6. Di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi perhatikan bahwa Tuhan Allah menimpakan kejahatan kita kepada Yesus. Yesus menanggung dosa. Dosa yang mana? Dosa manusia pertama itu sampai nanti dosa yang hidup di manusia terakhir nanti, di zaman akhir nanti. Ditanggung, amin, oleh Yesus. Dan sudah selesai, tetelestai, teman-teman. Amin. Jadi ketika teman-teman percaya kepada Yesus, itu sudah pasti teman-teman selamat ya. Karena dia adalah Allah yang benar-benar turun dari surga, menjadi manusia, dan selamatkan kita semua. Teman-teman perlu diperhatikan bahwa kata penyakit dan sembuh di sana, di dalam Yesaya 53 itu bukan secara jasmani, teman-teman ya, tapi secara rohani. Jadi penyakit itu merujuk kepada penyakit rohani, yaitu dosa kita, dan sembuh itu merujuk kepada kesembuhan rohani, yaitu penerimaan dan pengampunan dosa atau pembenaran dari Allah. Ya. Lalu saya bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan ya. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, saya langsung singkat saja. Ketika sudah garis besar saya berikan kepada teman-teman, dan kita poin kepada kematian Kristus, teman-teman tahu bahwa berbicara kematian Kristus, teman-teman, ya ini ketika saya coba untuk lebih belajar lagi ke dalam dari berbagai macam sumber, referensi, para teolog, penafsiran, para pendeta, dan lain sebagainya, saya menjumpai banyak hal yang luar biasa, teman-teman. Yang luar biasa di sini adalah bahwa kematian Kristus yang secara nyata, yang benar-benar terjadi waktu itu hukuman yang tidak ada separah itu, tidak ada yang pernah terjadi dan yang akan terjadi. Hukuman paling parah yang pernah ada dalam sejarah. Ya, nanti kita akan lihat hukumannya itu seperti apa, Kak Yeriko ya. Yang pertama, teman-teman, kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu, teman-teman, ketika dia dihukum itu, teman-teman, itu bukan dipenggal kepalanya, jadi langsung mati dan mati. Tidak dirajam dengan batu, tidak. Tapi disalib, teman-teman. Ini menarik, disalib ya. Dan yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Yesus disalib, teman-teman ya? Kalau teman-teman tahu salib itu menandakan apa? Salib itu adalah hukuman yang terkutuk, teman-teman. Jadi kalau ada orang sampai disalib, itu adalah orang-orang yang terkutuk. Teman-teman atau admin, tolong kalau ada yang masih unmute, mic-nya ini tolong dimatikan dulu ya, teman-teman, supaya tidak mengganggu. Karena di sini kayaknya masih ada yang buka mic-nya, jadi saya terganggu. Bisa dibantu admin? Kak Hendra Setiawan tolong dimatikan apanya? Bisa di mute admin, tolong, atau host. Ya, terima kasih banyak ya. Jadi saya lanjutkan, teman-teman. Yang pertama, kenapa Yesus disalib? Kita belajar di sini ya. Salib itu adalah sebagai lambang hukuman yang terkutuk. Jadi kalau ada sampai orang disalib itu adalah orang yang terkutuk ya. Tahu dari mana Kak Yeriko? Kita lihat dulu ayatnya ya. Galatia 3 ayat 10b. Galatia 3 ayat 10. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 ayat yang ke-13. Lanjut, di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus yang adalah Allah, dia mau menerima, menanggung kutuk kita, teman-teman, di atas kayu salib. Dan kita lihat di situ, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, memang sebetulnya kematian gantung itu merupakan kematian yang terkutuk, ya. Tetapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, dia, teman-teman, yang adalah Allah, yang tidak ada dosa karena dia adalah Allah yang suci, kudus, mulia itu,
ya, ketika dia menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, dia mengambil rupa manusia, tetapi ingat harus ditekankan baik-baik, Yesus tanpa dosa, ya. Jadi dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia hanya mengambil natur kemanusiaannya, tapi dosanya tidak. Amin, teman-teman. Kenapa? Karena kalau sampai Yesus berdosa pun, maka dia tidak layak menjadi penebus. Karena syarat penebus harus dua. Yang pertama adalah manusia, karena yang berdosa manusia. Dan yang kedua, yang harus layak menebus manusia adalah dia yang tidak berdosa. Di bawah kolong langit ini semua orang berdosa, bahkan dalam kandungan berdosa. Dan yang tidak berdosa siapa? Yang tidak berdosa hanya Allah saja. Dan Allah yang tidak berdosa itu menjadi manusia untuk menggantikan kita, sehingga syarat penebusan itu terjadi. Dia yang adalah Allah, ya, tidak berdosa menjadi manusia sebagai syarat menebus kita, ya teman-teman diberkati oleh Tuhan. Jadi dia disalib yang pertama itu dulu. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ketika dia disalib, teman-temannya, dia mengalami penderitaan yang luar biasa, teman-teman. Penderitaan yang sangat gila. Kenapa saya bilang gila? Nanti kita akan belajar sama-sama, teman-teman. Saya akan tunjukkan beberapa data yang teman-teman kaget nanti, ya. Kita lihat soal pertama, ketika Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan, yang pertama dia dicambuk, teman-teman, ya. Teman-teman tahu bahwa pencambukan ini pencambukan yang bukan dicambuk dengan tali rafia, ya teman-teman, ya, atau tali jemuran, bukan, teman-teman. Ini pencambukan yang luar biasa, teman-teman. Saya kutip dulu ya teman-temannya, seorang teolog namanya William Hendrickson, teman-teman. William Hendrickson ini dia berkomentar soal penyaliban itu atau pencambukan. Yang pertama, dia berkomentar seperti ini. William Hendrickson, perhatikan baik-baik teman-teman. Cambuk Romawi terdiri dari gagang kayu yang pendek yang diberi dengan tali kulit, teman-teman. Tali kulit, ya, itu seperti kawat begitu. Yang ujungnya dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau kuningan dan potongan-potongan tulang yang diruncingkan. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ya, ada kayu, ya, kayu yang pendek diberi tali kulit atau kawat. Ujungnya itu teman-teman diberikan potongan timah atau kuningan, teman-teman, atau potongan tulang yang diruncingkan. Bayangkan, ya. Jadi ini kayu yang di ujungnya itu ada tulang yang diruncingkan, ada kawat dan juga timah, ya, dan kuningan. Pencambukan terutama diberikan kepada bagian punggung korban. Jadi dicambuk itu pertama punggungnya, teman-teman. Yang pertama itu sebelum dicambuk dia harus ditelanjangi. Bayangkan, sudah ditelanjangi teman-teman, ya, dibungkukan. Biasanya teman-teman yang mencambuk atau menjadi eksekutor itu ada 2 orang yang dipekerjakan untuk melaksanakan hukuman itu, ya. Yang seorang mencambuk dari satu sisi, dan yang lain mencambuk dari sisi yang lain. Jadi ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, teman-teman, ya. Gambarannya mungkin kayak di film The Passion of the Christ lah, kira-kira kayak gitu, ya. Lalu teman-teman diberkati oleh Tuhan, yang mencambuki, ya, di sisi kiri dan sisi kanan itu mengakibatkan daging yang dicambuki itu kadang-kadang koyak atau sobek. Sedemikian rupa sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam kadang-kadang bahkan isi perut dan organ bagian dalam itu menjadi terbuka dan terlihat. Teman-teman perhatikan daging kita, kulit kita, tangan, ya teman-teman, ya. Teman-teman kalau dipukul dengan apa, ya, kayu saja bisa lebam, atau mungkin jarum ditusuk saja di kulit kita, ini bisa luka, teman-teman, atau pisau yang tergores. Nah, ini bukan pisau kecil, teman-teman. Ini kayu dengan lempengan dan kuningan timah, lalu dengan kawat dan tulang ikan yang diruncingkan. Itu kena tangan, tuh langsung robek semua, teman-teman. Makanya tidak heran, William Hendrickson mengatakan bahwa kadang-kadang daging yang dicambuk itu robek, teman-teman. Sedemikian rupa, sehingga pembuluh darah dan arteri yang terletak di dalam, itu kadang-kadang dan bahkan isi perut kelihatan semua. Pencambukan seperti itu, ya, sebetulnya tidak boleh dilakukan warga negara Romawi karena sering berakhir dengan kematian, teman-teman, ya. Teman-teman tahu kenapa? Karena kalau dalam orang Yahudi itu pencambukan kurang lebih 40 kurang, ya, atau lebih. Tapi kalau orang Romawi yang cambuk, dia tidak terkena hukuman 40 kurang lebih, teman-teman. Dia mau cambuk sampai ratusan kali itu tidak masalah, karena dia tidak ada hukuman atau aturan soal itu. Jadi kalau misalkan orang Romawi yang mencambuk Yesus ada sementara marah atau lagi nggak mood, wah itu yang dicambuk sampai mati tuh. Dalam pencambukan, teman-teman. Kebanyakan mati dicambuk, ya. Kita lihat lagi. Seorang teolog namanya William Barclay, teman-teman. Dia mengatakan begini, pencambukan Romawi adalah suatu penyiksaan yang hebat. Korban ditelanjangi, tangannya diikat ke belakang, lalu ia diikat pada suatu tombok dengan punggungnya dibungkukkan sehingga terbuka terhadap cambuk.
Cambuk itu sendiri adalah satu kulit yang panjang, teman-teman, yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang, butiran-butiran timah runcing, dan pencambukan seperti itu selalu mendahului penyaliban. Jadi sebelum penyaliban, dicambuk dulu model begitu, teman-teman ya. Pencambukan itu menjadi tubuh yang telanjang. Jadi ketika dicambuk, teman-teman tahu itu apa namanya? Daging-daging yang mentah itu tercari keluar, teman-teman, karena pencambukan yang brutal waktu itu, ya. Dan teman-teman tahu bahwa ada orang yang mati karena itu, teman-teman, dicambuk karena itu. Dan ada orang yang kehilangan akalnya ketika terjadi penyiksaan itu, teman-teman. Ada yang bahkan menjadi hilang akal dan gila waktu dicambuk seperti itu. Itu pencambukan gila-gilaan, teman-teman, pencambukan brutal, ya. Dan karenanya, dan sedikit orang tetap bisa bertahan sampai akhir pencambukan. Dan teman-teman harus tahu, sebetulnya seharusnya kitalah yang menanggung itu, teman-teman. Harus renungkan ini. Kita yang harus disiksa gila-gilaan model begitu, teman-teman. Harusnya kita, teman-teman, yang menanggung itu. Tapi dia mau menggantikan kita. Dia mau mengganti kita. Dia mau menanggung segala kutuk dosa, hukuman itu bagi kita semua. Lalu sekarang teman-teman masih mau mengeluh soal dia tidak baik. Teman-teman masih marah-marah karena dia tidak menjauh doa teman-teman. Renungkanlah ini, teman-teman. Sebelum dia, sebelum dia menjawab doa teman-teman, dia sudah lakukan yang terbaik. Dia sudah lakukan yang besar, yaitu dia mau mati bagi kita, teman-teman. Dia mau menderita bagi kita. Dia mau mati gantikan kita, teman-teman. Pengorbanan yang luar biasa dan ajaib, teman-teman. Dari Tuhan kita yang begitu mengasihi kita. Amin, teman-teman. Ya. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah lihat pada pencambukan. Dan yang kedua, sesingkat saja. Yang kedua adalah penyaliban, teman-teman. Ya, untuk mengerti betapa hebatnya penyaliban ini, saya akan berikan juga beberapa kutipan teolog atau komentari. Contohnya komentari dari Pulpit Commentary, teman-teman ya. Pulpit Commentary, saya berikan komentarnya. Di sini dikatakan, paku-paku menembus tangan dan kakinya, dan tubuh yang disanggah atau dipotong, ya, tubuh yang disanggah atau dipotong pada sebagian paku-paku ini, dan sebagian lagi oleh sepotong kayu yang menonjol, disebut tempat duduk, tempat pijakan kaki, yang sering terlihat dalam gambar dan tidak pernah digunakan. Nanti saya berikan gambaran, teman-teman. Teman-teman tahu bahwa penyaliban itu ya, teman-teman ya, itu orang Romawi tidak ada pekerjaan ambil kayu lalu kasih rapi kayak di gereja-gereja kayak sekarang tuh dicat mengkilat coklat, enggak kayak gitu, teman-teman. Salibnya itu salib kasar, kayu kasar yang dipotong saja sembarang oleh orang Romawi, lalu dibentuklah salib. Dan teman-teman tahu yang horizontal ini berada di belakang, sementara yang vertikal ini di depan. Jadi begini ya, horizontal ini di belakang, vertikal di depan. Jadi ketika Yesus itu disalib, tangannya tertarik ke belakang begini, sementara punggungnya itu sudah kelihatan tulang belakangnya. Lalu kaki dan tangannya dipaku. Untuk bisa bernafas, dia harus naik turun, teman-teman, supaya dia bisa bernafas di atas kayu salib, teman-teman. Itu penderitaan yang, aduh, tidak tahu lagi, teman-teman, menderita model apa. Kita lanjut, teman-teman ya. Lalu teman-teman yang berkata Tuhan, satu lagi, William Barclay, ya, dia mengatakan begini. Ketika mereka sampai di tempat penyaliban, salib itu ditidurkan di orang, hukuman itu direntangkan di atasnya, dipakukan pada salib itu, teman-teman ya. Kakinya tidak dipakukan, tetapi hanya diikat secara longgar. Maksud saya begini, ulang. William Barclay di sini mengatakan bahwa ketika mereka sampai di tempat penyaliban, salib itu ditidurkan di atas tanah, orang hukuman itu direntangkan di atasnya, dan tangannya dipakukan pada salib itu, teman-teman ya. Lalu teman-teman diberkati oleh Tuhan, di antara kaki-kaki orang hukuman itu, di selangkangannya, menonjol sepotong kayu yang disebut sadel untuk menahan berat orang itu pada waktu disalibkan. Jadi teman-teman, ada satu kayu yang menahan itu di belakang. Kalau tidak, maka paku-paku itu akan merobek daging di tangan kita, dan kriminal selama 1 minggu itu perlahan-lahan lapar, haus, menderita sampai titik di mana mereka menjadi gila. Ya, teman-teman yang berkati Tuhan ya. Jadi teman-teman yang berkati Tuhan, itu beberapa poin di mana dari salib sampai penyaliban betapa hebat dan mengerikannya. Ya, teman-teman tahu bahwa di situ dia juga tidak hanya mengalami penyambukan dan juga penyaliban, dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Teman-teman, ini yang menarik sekali ya.
bahwa mengalami keterpisahan Allah di sini harus kita tahu dulu bahwa kita tahu adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Tritunggal. Amin. Allah yang Tritunggal adalah bukan kita menyembah tiga Allah, no, tetapi Allah yang satu. Tetapi Allah yang satu ada tiga di dalam, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka itu tidak dapat dipisahkan, teman-temannya, dari kekekalan dan bahkan sampai kekekalan. Mereka tidak dapat dipisahkan, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil, tapi dapat dibedakan. Amin. Nah, itulah kita menyembah Allah yang Tritunggal. Dan ini menjadi apa namanya ya? Perenungan kuat. Kita kalau putus dengan pasangan kita, contoh, kita kalau putus dengan pasangan kita mungkin tidak apa ya namanya, tidak begitu menyakitkan ketika Yesus berpisah dengan Bapa. Berpisah dengan Bapa itu menandakan bahwa Dia ya menanggung seluruhnya. Kita yang harusnya mati, binasa, tapi Dia yang menerima itu semua, teman-teman, di atas kayu salib. Makanya dia berkata, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, teman-teman. Dan di sini teman-teman harus tahu bahwa mati di sana itu merujuk kepada kematian rohani, yaitu keterpisahan hubungan antara kita dengan Allah. Dan dia mengalami itu, teman-teman, keterpisahan hubungan dengan Bapaknya. Hanya untuk siapa? Untuk siapa, teman-teman? Bukan untuk orang Romawi, bukan untuk orang Yahudi yang serukan salibkan dia, bukan untuk mereka, tapi juga untuk kita semua. Amin. Yesus mati untuk apa? Untuk dosa-dosa kita, bukan? Makanya teman-teman, penyebab kematian Tuhan Yesus ya, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya imam-imam, ahli-ahli Taurat, bukan hanya mereka penyebab kematian Tuhan Yesus. Penyebab kematian Tuhan juga kita sendiri adalah penyebabnya. Karena dia mati untuk dosa kita, bukan? Jadi teman-teman renungkan bahwa ini terlalu luar biasa, teman-teman. Momen Paskah ini, teman-teman merayakan Jumat Agung, teman-teman tidak hanya sekedar merayakan perjamuan kudus, teman-teman. Di gereja mengambil roti dan anggur. No. Ingat baik-baik, teman-teman. Kematiannya begitu dahsyat. Kita yang harus menanggung itu. Harusnya kita yang melaksanakan itu, teman-teman. Tapi Dia mau menggantikan kita. Supaya kita yang harusnya layak mati ini dapat diselamatkan. Amin. Dan teman-teman yang berkata Tuhan, ketika dia keterpisahan dengan Allah, dia berpisah dengan Allah dalam artian bahwa dia juga menanggung keterpisahan hubungan dengan Bapa itu, teman-teman. Dan yang berikut, Kristus mati, teman-teman ya. Upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Dan karena itu Kristus menggantikan kita untuk memikul hukuman dosa, dan Dia harus mengalami kematian menggantikan kita. Jadi teman-teman, kita sudah belajar soal kematian. Terlalu panjang, teman-teman, soal kematian. Saya belum menyinggung banyak hal, tapi kira-kira garis besar, kira-kira juga untuk teman-teman bisa paham ya, bahwa kematian Kristus itu bukan kematian yang biasa, teman-teman. Jim Caviezel, teman-teman tahu Jim Caviezel, pemeran Tuhan Yesus dalam film The Passion of the Christ itu yang disutradarai oleh Mel Gibson itu, teman-teman. Ya, teman-teman pasti sudah pernah dengar kesaksiannya lah, bahwa dia sebagai manusia biasa, dia merenungkan bahwa saya yang acting film begini saja mau mati-matian, apalagi Yesus yang langsung tanpa main film, teman-teman. Itu real dan nyata. Bagaimana dia melewati itu, teman-teman. Berjalan 1 kilometer dari Golgota. Maksud saya adalah berjalan 1 kilometer melalui jalan penderitaan itu, jalan kesengsaraan itu, yang disebut Via Dolorosa, menuju Golgota. Wah. Sampai-sampai teman-teman dia tidak bisa lagi menanggung salib itu, teman-teman, dan nanti dibantu oleh Simon orang Kirene itu, teman-teman. Betapa menunjukkan bahwa benar-benar dia all out, total bagi kita, teman-teman. Lalu maukah kita total bagi dia? Total bagi dia, teman-teman. Hidup bagi dia, hidup menyenangkan dia. Mau mati tidak mati, mau dihina tidak dihina, mau dimaki atau tidak maki. Demi Tuhan Yesus, saya tetap ikut dia. Ada amin, teman-teman? Percaya? Harus imani, teman-teman, karena Kristus lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi teman-teman. Dan harusnya ini menjadi perenungan bagi teman-teman. Teman-teman yang sering mengeluh, teman-teman yang sering menyalahkan Tuhan, teman-teman tidak layak melakukan itu. Tidak pantas melakukan itu. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, teman-teman yang diberkati Tuhan ya. Banyak sekali saya belum bahas soal penyangkalan terhadap salib, tapi mungkin itu tidak perlu ya teman-teman ya, karena kita sudah yakin benar bahwa Yesus pasti disalib dan kebangkitannya itu pasti benar terjadi. Saya langsung saja ke poin di mana arti kebangkitan bagi kita, teman-teman ya. Saya akan bagikan sedikit, teman-teman, soal kebangkitan Yesus Kristus, di mana teman-teman tahu bahwa kebangkitan itu menjadi penting bagi kita, karena kalau tidak ada kebangkitan, maka kematian itu menjadi sia-sia. Ada seorang teolog yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Kematian Yesus sangat penting.
tapi kebangkitannya sangat menentukan. Mengerti teman-teman? Kematian Tuhan Yesus itu sangat penting, benar. Tapi kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Kita bandingkan dulu teman-teman. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-17 ya. Di situ dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu, teman-teman. Jadi kebangkitan ini sangat penting, teman-teman. Karena kalau tanpa kebangkitan, ya, maka kita sia-sia beriman kepada Kristus. Makanya, kalau ada orang mau menyerang iman Kristen, ya, supaya kita murtad tinggalkan Yesus, nggak perlu capek-capek bakar gereja, teman-teman. Tidak perlu capek-capek bakar gereja. Ya. Kamu mau bakar gereja pun itu tidak akan mematahkan iman orang Kristen. Kamu bikin apa lagi? Mau bunuh mereka kah? Mau apa? Aniaya mereka kah? Itu semua tidak akan pernah mematahkan iman mereka kepada Kristus. Yang mematahkan iman kepada Kristus, cukup kamu temukan di mana mayat Kristus. Itu aja. Coba sekarang kamu cari mayat Yesus. Kalau kamu temukan, maka pasti iman Kristen dari sepanjang waktu, abad dan sejarah runtuh, teman-teman. Kalau sampai dijumpai ada mayat Yesus. Ya. Dan akhirnya dalam sejarah, Yesus tidak pernah ditemukan mayatnya. Kenapa? Karena benar dia bangkit, teman-teman. Amin. Dia bangkit kalahkan maut. Dan ini menjadi penting bagi kita, ya. Dan kalau misalkan, teman-teman, kalau misalkan Kristus tidak bangkit, andai kata Yesus tidak bangkit, teman-teman, iman kita menjadi iman yang sia-sia. Ya, karena dasar iman kita adalah pada juga kebangkitannya. Dia yang bangkit kalahkan maut itu menjadi iman percaya kita bahwa dia adalah Allah yang berhasil kalahkan maut, membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ya, teman-teman ya. Kalau misalkan Yesus tidak bangkit, maka Injil itu menjadi kosong. Sia-sialah kita ngomong Tuhan Yesus, teman-teman. Bertobatlah, terima Tuhan Yesus. Keselamatannya dalam Yesus. Sia-sia, teman-teman, kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi teman-teman, menjadi kekuatan kita karena kita percaya Yesus sudah bangkit. Amin, teman-teman ya. Dan kalau misalkan Yesus tidak bangkit, kita juga tetap masih hidup dalam dosa, teman-teman. Ya, makanya bersyukur banget nih, teman-teman nih. Yesus Kristus yang kita sembah, dia nggak hanya mati doang, teman-teman, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit, teman-teman. Amin. Bangkit. Ya. Jadi teman-teman yang berkata oleh Tuhan, itu kenapa kalau misalkan Yesus tidak bangkit? Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita, teman-teman ya. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kalau misalkan Yesus bangkit, apa sih akibatnya untuk kita kayak Yeriko? Akibatnya bagi kita yang percaya kepadanya, ketika kita percaya dia bangkit, yang pertama, kita sebagai orang beriman diterima dan dibenarkan oleh Allah, teman-teman. Amin. Kalau teman-teman belum di dalam Tuhan, teman-teman statusnya tetap dipandang orang berdosa, teman-teman pasti mati, masih menanggung semua dosa teman-teman, dan teman-teman tidak layak menerima keselamatan. Itu kalau teman-teman tidak terima Tuhan Yesus. Tetapi kabar baiknya, ketika Yesus yang sudah mati dan bangkit, teman-teman terima dan percaya dia dalam hati, teman-teman diterimanya, teman-teman dibenarkan. Teman-teman yang harusnya berdosa, tidak layak, najis dan kotor, teman-teman, tapi ada Kristus Yesus dalam hidup teman-teman. Allah melihat teman-teman layak. Karena apa? Bukan karena teman-teman, karena ada Yesus dalam hidup teman-teman. Amin ya. Yang itu yang pertama. Dan yang kedua, kita menerima kuasa, ya, menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 ya, teman-teman ya. Kita lihat bahwa setiap kita yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Akibat dari kebangkitan Kristus, kita juga orang-orang beriman akan dibangkitkan kelak. Jadi yang disebut dengan kebangkitan orang mati, kebangkitan yang sama seperti Yesus alami, kita juga akan alami itu nanti. Teman-teman, percayalah. Dengan kuasa yang luar biasa, teman-teman. Kita menjumpai nanti Tuhan Yesus muka dengan muka. Sungguh luar biasa, teman-teman. Karena menjadi tujuan kita bukan karena surganya. Bukan karena surganya, teman-teman. Yang menjadi tujuan kita adalah Yesus itu sendiri, teman-teman. Buat apa ada surga kalau tidak ada Tuhan Yesus di sana? Amin, teman-teman ya. Dan yang berikut, teman-teman ya. Arti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, teman-teman ya. Yang pertama, arti dari kebangkitan Tuhan Yesus itu, musuh dan iblis itu sudah dikalahkan. Ketika Kristus bangkit, musuh, iblis itu sudah dikalahkan. Takluk di bawah kaki Yesus, teman-teman. Kita lihat dulu ayatnya ya. Di dalam Matius 28, teman-teman. Matius 28. Kita lihat dulu, teman-teman ya. Ayatnya yang ke
18. Di situ dikatakan Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi ketika dia bangkit, itu kuasa yang di sorga dan di bumi sudah ada dalamnya, teman-teman. Lalu apalagi yang teman-teman mau khawatirkan? Makan, minum, uang, pendidikan, masa depan. Aduh, teman-teman, keselamatan saja Tuhan kasih, masa ke teman-teman tete bengek, model begitu teman-teman masih khawatir. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus merancangkan kebaikan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan, teman-teman, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Amin, teman-teman ya. Arti kebangkitan Kristus itu juga sendiri adalah bahwa hutang dosa telah dibayar lunas dan pembalian telah diterima oleh Allah, ya teman-teman ya. Jadi ingat bahwa dosa ini bukan diberikan dosa ini bukan diberikan kepada setan, teman-teman, karena bukan setan yang ada sementara memberikan hutang, tidak, tapi kita berhutang kepada Allah, dan dosa itu ya teman-teman ya, itu lunas dibayar Kristus. Dan teman-teman diberkati oleh Tuhan, di sini adalah pembayarannya telah diterima oleh Allah, ya teman-temannya, karena kita berdosa kepada Allah, bukan kepada setan. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan ya, satu ayat dulu, kita lihat dulu ya, saya belum tulis di slide di sini. Darah yang mahal. Ini ayat yang menarik, teman-teman, di dalam 1 Petrus ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, catat ayatnya teman-teman. Di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Amin. Darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Teman-teman, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, harga teman-teman itu bukan pound sterling, bukan dolar, bukan rupiah, amin. Jadi jangan bikin diri murahan ya. Ini ngomong apa adanya nih teman-teman ya. Teman-teman terlalu mahal, teman-teman terlalu berharga. Harga teman-teman adalah rupa dengan Allah. Amin. Makanya engkau berharga. Jadi jangan lagi meremehkan diri sendiri, menganggap diri rendah, karena teman-teman harganya sangat mahal. Darah Kristus adalah harga teman-teman. Amin. Ya, kita lihat di sini betapa luar biasanya dari arti kebangkitan. Ini kakaknya lagi hilang sinyal. Bentar ya. Dia lagi kehilangan sinyal. Iya, pas pula di daerah kakak itu ada sinyalnya buruk katanya. Bentar ya.
Ini dia. Dulu kos Kak Riko biar bisa. Teman-teman. Halo. Cek cek. Cek cek, halo teman-teman. Suaranya kedengaran? Halo. Cek. Apakah kedengaran teman-teman? Oke. Jelaskah teman-teman, bisa respon? Halo. Oke. Mohon maaf teman-teman ya, saya kaget sekali tadi ketika dalam pertengahan tadi apa namanya, tiba-tiba mati ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut teman-teman ya, minta maaf sekali untuk ketidaknyamanannya teman-teman. Saya langsung saja kepada arti tadi kebangkitan Kristus, bahwa tadi saya sudah singgung ya. Arti kebangkitan Kristus yang pertama adalah musuh iblis sudah dikalahkan. Amin teman-teman. Dan hutang dosa itu telah dibayar lunas dengan darah Kristus yang mahal. Amin teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman ya, bahwa kita juga nanti akan mengalami kebangkitan seperti yang nanti Kristus, yang seperti Kristus alami teman-teman ya, kebangkitan tubuh ya teman-teman yang berkata oleh Tuhan. Dan teman-teman yang berkata oleh Tuhan, ketika kita juga sudah percaya Dia, dari arti kebangkitannya kita menjadi anak Allah. Amin teman-teman ya. Dan teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita sudah belajar dari poin yang pertama, dari awal mula kenapa Yesus harus mati, kenapa Dia mati, untuk apa Dia mati, lalu apa namanya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, Dia kenapa harus juga mengalami penderitaan, penyaliban, pencabukan dan lain sebagainya. Kita sudah belajar tadi teman-teman ya, betapa hebatnya teman-teman, mungkin supaya kita tidak menghabiskan waktu sambil kita menunggu Kak Yeriko, mungkin kita bisa udah ada kah? Belum ya?
Mungkin kita sambil kita menunggu, mari kita memuji nama Tuhan. Mungkin WL bisa membawa lagunya. Nanti kita lanjut lagi sama Kak Yeriko. Bisa unmute nggak? Tes. Halo. Silakan Pak Imron. Yuk. Kita masuk. Yuk kita masuk di pujian senang-senang ya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hei bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
abang kakak, kita satu lagu pujian lagi ya. Masih mau semangat lagi nggak? Mau satu pujian lagi atau udah nih? Lagi atau udah? Lagi dong. Oh ya udah, oke, siap. Ya, kita masih semangat hari ini ya. Yang semangat dong. Oke, Indro, ya yang nih. semangat lagunya. Oke, dan oke deh, kita lagunya yang senang-senang ya kita ya. Ya kepompong nanti belum ada apa namanya, sebelum ada firman kita masuk di lagu pujian ya yang senang. Yuk. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin
lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh. Oke, saya serahkan pada Bapak Firman atau sama hostnya. Kok belum hadir? Kak Riko ada mau nyampein sesuatu atau apa? Ya, mungkin Kak Atau Riko masih mau boleh lanjut? beri Udah, intinya poinnya tadi udah pas kok. Minta maaf tadi, aduh teman-teman. Ternyata paketnya habis jadi aku ngisi tadi. Terima kasih Oke, banyak teman-teman. Mohon maaf banget nih untuk ketidaknyamanannya. ya, Maaf ya teman-teman ya. teman-teman mungkin ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan oleh Kak Jericho, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai kehidupan teman-teman atau apa gitu, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya mungkin boleh langsung open mic atau mungkin bisa langsung direct message ke aku atau enggak ke Kak Jericho. Adakah? Oke, sepertinya nggak ada ya. Apakah ada yang mau tanya? Oke, silakan Kak Sylvia. Mungkin ada yang mau bertanya soal kebangkitan, soal kematian tadi. Yuk, bisa yuk. Ya udah saya ini aja deh. Saya nambahin dikit aja nggak apa-apa ya. Oke. Halo? Oke, Kak. Aku nambahin aja ya. Jadi aku cuman hanya singkat aja. Memang Yesus itu memang terus bisa bangkit lagi. Sebentar. Oke, teman-teman, mungkin udah cukup. Maaf tadi kepotong ya. Tadi ada kendala, ada masalah. Ini aku cuma singkat aja ya. Tuhan Yesus itu kan bangkit kan. Dia mati di kayu salib, tapi dia bisa bangkit lagi. Bangkit itu karena dia tuh sudah mati itu buat kita. Mati itu buat kebangkitan dalam hidup kita. Nah, jadi kan kalau kita ada darah-darah yang udah mengalir itu pasti udah dibayar sama Yesus Kristus gitu. Makanya Tuhan itu beli darah kita, itu darahnya mahal bangetnya. Aku dapatkan itu kan Tuhan Yesus itu bangkit dari diantara orang yang mati gitu. Tapi dia bisa turun ke bumi, turun ke dunia, bisa
ya di mana-mana aja juga gitu. Nah, kalau kalau kita nih namun ada kesusahan atau ada namanya jatuh, tapi kita bangkit lagi. Banyak nih ada anak-anak remaja ya. Aku meskipun di posisinya anak-anak remaja ini yang sekarang, dulu pernah ada yang namanya jatuh ke dalam dosa, tapi kita bisa bangkit lagi. Tuh, apalagi kita dosa dari hal-hal yang hal-hal yang salah gitu, ataupun ada yang ada yang terjatuh, tapi pas waktu dia ada terluka, tapi kita bisa bangkit lagi. Ada juga yang anak remaja ada punya kegagalan, tapi bisa banyak kita keberhasilan lagi. Karena apa? Karena itu anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus itu yang mau pakai dalam hidup kita dengan dalam kebangkitan itu. Mungkin itu dari itu aja yang aku tambahkan ya. Terima kasih, God bless, abang kakak. Teman-teman, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah bersama-sama merayakan Paskah. Mari kita berdoa dan silakan Permata untuk doa syafaat. Oke, sebelum kita akan doa syafaat bersama. Ini suaraku kedengaran kah? Jelas atau bagaimana? Ya jelas kak. Oke. Oke, mari kita maraton doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Engkau telah menyertai kami dari pagi hari kami beraktivitas hingga pada malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan oleh karena tuntunan-Mu ibadah kami pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Yeriko tadi. Tuhan Engkau memberkati Kak Yeriko secara dahsyat dan luar biasa. Di mana saja anakmu memberitakan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu membahas segala pergumulan kami, yang berdoa bagi kami yang datang dengan pergumulan kami, pergumulan pribadi kami, pergumulan keluarga kami, pergumulan sahabat, kenalan, orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau mendengarkan setiap pergumulan kami satu persatu yang kami naikkan padamu pada malam hari ini. Kami berdoa bagi kami yang saat ini join, Tuhan Yesus memberkati kami dalam bangku pendidikan, bangku perkuliahan, bahkan mereka yang sedang dalam pekerjaan juga Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, Tuhan Engkau memberkati kedua orang tua kami yang bekerja, yang untuk memenuhi kebutuhan hidup kami juga Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat, kenalan, saudara kami Tuhan di mana saja mereka berada. Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberkati mereka secara dahsyat luar biasa, pergumulan mereka, kehidupan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, bangsa dan negara pun kami pertaruhkan juga ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati para bangsa di negara ini, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dan kami akan beristirahat. Mari Engkau menjaga, menyertai, melindungi kami. Hanya ilah harapan kami berdoa kepada Bapa di surga. Ya, amin. Amin. Oke, halo Sylvia. Oke Sylvia, hari sekarang sebelum kita menutup ibadah malam hari ini yang cukup spesial, ada pengumuman nih. Silakan Kak Sylvia. Nggak bercanda. Oke.
Oke guys, pengumumannya adalah kita selalu mengadakan ibadah setiap hari Selasa, dan Selasa depan kita akan ada ibadah gabungan bersama komunitas yang lain, tetap dalam rangka merayain Paskah yang pastinya bakal lebih luar biasa. Jadi teman-teman kalau bisa ikut ya, dan ini partisipan yang bisa ikut sangat limit karena biasanya bisa sampai 300 orang. Jadi teman-teman kalau ada pendaftaran langsung daftar karena terkadang ada banyak orang yang nggak bisa masuk. Dan selain itu kita juga ada Bible reading, masih on proses program itu. Dan teman-teman kalau misalnya hari Jumat teman-teman available, kita undang teman-teman juga untuk ikutin ibadah bersama kami, bersama-sama kita ibadah ke gereja bersama-sama virtual. Kita ikutin Jumat Agung. Dan teman-teman sebelum kita tutup acara ini, mungkin teman-teman bisa follow IG atau sosmed kita di christianyc_id maksudnya. Dan juga subscribe channel kita di Christian Youth Community. Besok ada siaran ulangnya untuk ibadah ini. Mungkin teman-teman yang baru ikut di tengah bisa lihat dari awal. Oke teman-teman, mari kita open cam untuk dokumentasi. Oke, kayak Riko mungkin bisa open cam. Yola dan Lea, yuk kita open cam. Oke, kayak Riko udah ada. Kak Permata. Oke, hadir. Oke. Oh, Lea, bisa open cam? Oke. Mari kita foto ya. Tunggu bentar. Oke, siap teman-teman? Mari kita foto. 1, 2, 3. Oke, mungkin yang satu lagi pakai emoticon ya. Tunggu bentar, aku save dulu. Yang pertama. Bentar ya teman-teman. Desktop. Oke. Oke, ayo mari kita foto yang kedua. Pakai emoticon atau mungkin kayak gini boleh. 1, 2, 3. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman udah mengikuti ibadah kita hari ini. Tunggu pagi juga guys. Semoga teman-teman bisa ikut ya untuk ibadah yang berikutnya. Kita bersama-sama beribadah. Oke, Tuhan memberkati. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. My shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our